sampah itu ada muncul kan karena ini ya, karena kita itu selalu membeli sesuatu itu kadang hanya karena sesuai keinginan. Ya kan, belum lagi kita melakukan eksploitasi alam ya dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat alam semakin rusak. Masih banyak yang tidak sadar bahwasanya sampah mengambil peran yang penting ya atas kelestarian lingkungan kita. Jadi masih banyak yang tidak sadar bahwasanya sampah membuat banyaknya bencana gitu. Nah, itu yang mesti kita sosialisasikan, terangi bagaimana mengatasi sampah yang bertambah banyak ini.昨玻璃也是啥，一顿要10几万人吃吼。探亲的顿吹啦，看到就吃，看到就那吃。是无要紧啦吼。我是讲吼，咱即个安尼食法，我伫电视看到拢是互咧弄。迄个造成了吼，都咧已经卫生麻烦啊，佫加一顿啊10几万地吼，想一想怎么办啦？ Pada Agustus 1990, Master Chen Yen mulai memberikan ceramah tentang hidup yang penuh berkah dari kegiatan memilah dan mendaur ulang sampah. Dari situlah Seci mulai menggalakkan program pelestarian lingkungan. Di mana di situ saat Master Chen Yen sebelum berceramah di satu aula di Taichung, dia begitu melihat banyak sampah berserakan. Ya, jadi di situ Master merasa ya ini ya kita harus melestarikan lingkungan lah, terutama dalam mendaur ulang dan pemilahan sampah seperti itu. Master kan melihat kondisi sekarang kan 4 unsur alam kan sudah tidak selaras. Nah, inilah yang membuat misi pelestarian lingkungan ini harus semakin sering digerakkan seperti itu. Karena kita sebagai Yayasan Buddha Seci, tentu kita juga harus menjalankan semua misi yang ada. Ya, salah satunya ya ini misi pelestarian lingkungan ya. Nah, di sini ini kan, dan saya rasa juga masalah sampah ini kan juga bukan hanya masalah isu yang kecil ya. Sekarang kan kita tahu begitu banyak sampah ya. Kondisi sekarang di mana sampah berserakan ya, yang tadi yang disebutkan juga ya. Sampah di lautan juga kita Indonesia sebagai penyumbang terbesar nomor 2 seperti itu. Di Indonesia, misi pelestarian lingkungan dimulai sejak Januari 2004. Diawali dengan berdirinya Depo Pelestarian Lingkungan pertama di Perumahan Cinta Kasih Seci, Cengkareng, Jakarta Barat. Para relawan mengumpulkan sampah daur ulang dan mulai memilahnya. Sejak itu, Depo Pelestarian Lingkungan Seci berkembang di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Medan, Bekasi, Lampung, Makassar, Batam, Biak, Pekanbaru, dan Tangerang. Depo ini menjadi tempat pelatihan bagi sejumlah sekolah serta perusahaan dalam menerapkan konsep aksi peduli lingkungan. Depo ini harus bersifat pendidikan. Ya, makanya kalau kita nama depo yang ada itu adalah depo berbasis pendidikan, depo daur ulang berbasis pendidikan pelestarian lingkungan. Kenapa? Karena
tujuannya adalah kita bagaimana ada mengedukasikan kepada masyarakat. Kita tahu ya sekarang buang sampah sembarangan itu kan juga salah satu istilah kata mungkin salah satu kebiasaan. Ya karena ini yang harus kita itu mengedukasikan kepada masyarakat seperti itu. Gimana Seceh? Kan ya. Nah, seperti ini adalah biasanya ini akan dipisahkan ya. Karena jenis kertas dengan jenis plastik ini akan beda ya. Beda jenis ini tidak iya. Jadi ini harus dipisahkan karena ini dengan dipisahkan ini harganya jadi lebih tinggi ya, seperti itu ya. Karena kita banyak sekali kadang orang tidak sadar, seperti contoh ya bagaimana orang melakukan pemilahan barang antara organik dan organik dulu, non organik. Nah itu yang paling simpel. Nah dengan mereka bisa datang ke depo, mereka bisa melihat barang-barang mana saja yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Barang-barang mana saja yang mana usia barang tersebut itu akan sangat lama terurai di alam dan sebagainya. Ya, dan dengan demikian mereka melihat begitu banyak sampah, mereka akan tahu bagaimana mereka harus mengurangi, terutama sampah plastik. Dengan slogan mengubah sampah menjadi emas dan emas menjadi cinta kasih, Depo Daur Ulang merangkum 3 fungsi, yaitu sebagai depo pendidikan pelestarian lingkungan, mensosialisasikan gaya hidup ramah lingkungan, dan menggalang dana. Ya, kalau ini adalah bagian bagian botol-botol air mineral. Ya, ini dipisahkan ya, tutupnya dipisahkan, kemudian ininya juga nanti dipisahkan juga. Ya, nah ini biasa dipotong ya, dipisahkan. Nah, kemudian karena untuk menghemat tempat ini biasanya ya dipipihkan. Ya, dipipihkan ini adalah salah satu gunanya juga ini kita bisa melatih saraf tangan seperti itu. Ya nggak keras, kalau ini kita tekan kan kita bisa memakai injak. Ya, kita bisa injak. Ini adalah melatih saraf kaki juga. Ya, jadi inilah salah satu manfaat ya, yang manfaat kita di Depo Daur Ulang ini untuk melatih motorik yang ada seperti itu. Salah satu tujuan kita melestarikan lingkungan adalah satu membantu bumi. Ya, tujuan utama. Walaupun itu sebenarnya kadang orang mungkin merasa juga itu sumbangsinya akan sangat kecil. Nah, yang pasti adalah dana daripada penjualan tersebut itu bisa untuk sebagai dana kemanusiaan ataupun dana kemanusiaan lainnya ya untuk membantu orang yang tidak mampu. Nah, yang ketiga adalah kalau menurut saya itu adalah tempat bersosialisasi. Ya, kita tahu Master mengatakan orang yang tidak ada kegiatan tentu akan timbul masalah. Tapi kalau relawan mereka bisa berkumpul, mereka bisa bisa saling sharing dan sebagainya. Nah, itu adalah yang sangat bagus ya. Irawati tak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi bagian dari barisan relawan Yayasan Buddha Seci, khususnya di bidang pelestarian lingkungan. Jalinan jodoh yang baik rupanya membawa dirinya mengabdikan diri dan terus berkomitmen dalam pilihannya.
bergabung di CECI dari tahun 2008 dan sekarang saya sebagai koordinator pelestarian lingkungan untuk HECI Tangerang. Pertama saya dapat buletin ya dari yang CECI, buletin CECI, kemudian saya baca, saya lihat, saya jadi tertarik untuk ikut menjadi relawan dan kebetulan kakak dan kakak ipar saya juga jadi relawan dan saya ikut. Awalnya kita ikut semua kegiatan, misalnya survei, amal ya, pendidikan, ngajar SOI gitu. Tapi kemudian kakak ipar saya, dia sering memberikan sosialisasi mengenai pelestarian lingkungan dan saya juga ikut ya. Jadi boleh dibilang ini turunan ya. Akhirnya saya aktif di pelestarian lingkungan. Kita tahu ya sekarang makin lama makin panas ya, global warming, bencana juga ya, makin banyak gitu. Jadi kita masih perlu untuk peduli dengan lingkungan kita gitu, untuk bumi kita supaya kita bisa, tujuannya terakhir adalah bebas dari bencana dunia ini, kita bisa hidup dengan damai. Sebenarnya dibilang mudah, memang ini bukan sesuatu yang mudah ya untuk mengajak orang peduli dengan lingkungan, terutama berurusan dengan sampah yang konotasinya kotor gitu ya. Nah, tapi kita untuk mengajak orang lain tentu kita harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus jadi teladan ya, contoh untuk mereka supaya bisa mengikuti kita. Jangan kita cuma bisa menghimbau tapi kita sendiri nggak melaksanakan, itu kan sangat tidak konsisten gitu. Jadi kita konsisten juga menjalankan dan kemudian mereka bisa melihat, dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan kemudian kita sosialisasi kepada masyarakat. Saya pikir setiap manusia kan juga menghasilkan sampah ya. Jadi kalau kita tidak peduli, ya kan, tentu siapa lagi yang peduli seperti itu. Nah, jadi sebagai relawan pelestarian lingkungan, ya selain tadi kan udah disebutkan ya, bahwa mendapatkan berbagai manfaat ya, melakukan kegiatan daur ulang tentu adalah orang yang mencintai bumi. Ya, dan tadi juga udah disebutkan juga, orang yang melakukan kegiatan daur ulang itu juga bisa melepaskan ego. Ya kan, yang mungkin selama ini hidup dengan berlebihan, tapi sekarang mereka bisa peduli akan alam seperti itu. Hari ini kasih apa aja ya, masuk ini plastiknya, terus ada dus-dus semuanya ya. Wah, ini besar nih. Nah, cuma ya kadang orang ngasihnya kantong hitam ya, kadang kita nggak ketahuan isinya apa, mesti dibongkar dulu. Untuk ini saya tidak pernah bosan ya untuk melakukan menghimbau mengenai pelestarian lingkungan gitu. Ini karena kita berpacu dengan rusaknya lingkungan kita, global warming, di mana makin lama makin panas. Seperti kita ketahui, kenaikan suhu rata-rata bumi itu udah di atas 1 derajat Celcius ya. Jadi kita juga harus berpacu untuk mengejar ketinggalan atau kerusakan bumi kita. Jadi kita akan terus ya.
Mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk berpartisipasi adalah salah satu fokus yang dilakukan oleh para relawan Seci di Medan. Melakukan edukasi serta mencari solusi agar masyarakat mudah dalam berpartisipasi. Salah satu program yang dilakukan adalah mendirikan sentra-sentra pengumpulan sampah daur ulang yang disebut Green Point. Dari sentra-sentra Green Point inilah, barang-barang bekas kemudian dibawa ke Depo Pelestarian Lingkungan Seci untuk dipilah dan didaur ulang. Hingga kini, sudah terdapat 34 Green Point yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Medan dan sekitarnya. Baik itu di sekolah, komplek perumahan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. Sekarang ini kita sudah lebih konsen lagi karena kita berharap di semua komunitas ya, baik itu di Jakarta ya maupun di seluruh Indonesia ya, di kantor-kantor penghubung, kita berharap itu semua titik komunitas seperti kita kan ada bagi namanya Sieli ya. Kita berharap mereka itu setiap Sieli bisa membangun titik pemilahan seperti itu. Nah, dari titik pemilahan itu kita juga mengharapkan nanti akhirnya akan muncul lagi namanya depo titik depo daur ulang seperti itu. Tentu kalau saya lihat sih bisa dikatakan sekarang sudah mulai banyak ya. Banyak fungsionaris juga sudah mulai memahami apa yang harus dikerjakan. Ya, dan memang ya salah satu seperti tadi di Medan yaitu sampai ratusan titik, yaitu juga salah satu hal yang mungkin bisa katakan cukup luar biasa gitu loh. Karena di situ itu dengan adanya titik Green Point tersebut, tentu orang akan lebih gampang ya untuk tahu bahwa kiprah Seci terhadap pelestarian lingkungan itu sudah sampai di mana, mereka akan lebih paham lah seperti itu. Kita senang sekali ya bisa menambah titik-titik hijau atau depo terutama di Indonesia. Jadi kita bisa lebih banyak berbuat untuk mengurangi sampah, yaitu memilah sampah yang bisa didaur ulang. Jadi sekarang makin banyak dan demikian juga dengan relawan ya, kita juga bertambah banyak yang peduli dengan lingkungan. Guna menjalankan dan mengembangkan misi pelestarian lingkungan, Yayasan Buddha Seci Indonesia bersinergi dengan berbagai pihak. Pada tahun 2014, dijalin kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Melalui nota kesepahaman, disepakati kerjasama di bidang kemanusiaan, kebencanaan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu di Tanjung Balai Karimun dan di bantaran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung. Relawan Seci bersama TNI berpartisipasi dalam penanaman mangrove dan pohon salak. Kemarin kami sudah menanam sekitar 2000 pohon, rencana mangrove yang akan kami tanam sebanyak 5.000 pohon. Tentunya berharap dengan tadi disampaikan 5.000 pohon mangrove yang ditanam itu akan bisa mengatasi atau mengurangi dampak daripada pemanasan global. Dan dapat disampaikan di sini bahwa kegiatan ini bersinergi dengan baik sehingga tentunya berkelanjutan dan akan bermanfaat demikian. Tak hanya dengan TNI, Yayasan Buddha Seci juga bergerak bersama dalam klaster filantropi lingkungan hidup dan konservasi. Pembentukan klaster filantropi ini menjadi wadah bagi para mitra filantropi berkolaborasi sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan terkait bidang lingkungan.
Nah inilah saya pikir kita sebagai relawan, jadi bukan hanya sekedar kita melakukan kegiatan eksternal di dalam internal aja, tapi kita harus sering sounding keluar ya. Jadi makanya saya selalu berharap kepada fungsionaris pelestarian lingkungan itu adalah bagaimana lebih lagi juga bisa sharing ke luar seperti itu, agar semua orang jadi semakin tercapainya ya dalam kontribusi membantu bumi seperti itu. Tidak ada waktu lagi untuk sekedar berbicara, karena perubahan iklim kini telah menjadi krisis iklim. Satu-satunya cara adalah dengan bersikap peduli dan melakukan langkah nyata, agar bumi terbebas dari bencana. Kita juga harapkan dengan apa yang kita bisa sharingkan kepada mereka, mereka juga mau melakukan kepedulian terhadap bumi juga. Karena saya rasa ya, masalah tentang tanggung jawab tentang pelestarian lingkungan kan bukan hanya Seci semata ya, tapi ini adalah semua orang, ya semua komunitas ya kan. Karena kita adalah tinggal di bumi yang sama seperti itu. Sebenarnya tidak sulit ya untuk melakukan, banyak yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Semuanya berawal dari niat, dari hati kita untuk melakukannya. Nah, kalau kita berniat dan benar-benar memikirkan diri kita dan lingkungan, ya itu kita bisa melakukannya dengan baik.